Dalam ceramah ini, kita akan melanjutkan introduksi dari kitab Yesaya dan akan melanjutkan metode-metode penafsiran. Dari ceramah yang lalu, kita telah melihat 5 metode tafsiran. Dari semuanya itu ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Kalau metode yang keenam ini, metode sinkronis, itu sastra kanonik. Ini berbeda daripada metode yang lain. Sebenarnya ini bukan satu metode, tetapi beberapa metode yang memperhatikan ciri-ciri khusus dari tulisan kitab. Ini dianggap bahwa kitab adalah tulisan sastra. Jadi untuk mengertinya harus memperhatikan sastranya. Yaitu ciri apa yang penulis memakai waktu menulisnya, kebiasaan-kebiasaannya. Kita telah melihat metode-metode dulu yang lebih berfokus kepada historis. Kalau kita lihat dari kaum liberal dan kaum Injili, dari abad yang lalu, seringkali tujuan tafsirannya adalah untuk menentukan apa yang terjadi. Kalau kaum liberal, mereka adalah prasaposisi bahwa yang ditulis dalam teks bukan yang sesungguhnya terjadi. Ini mengapa mereka sering memakai istilah seperti tradisi Israel dan lain. Mereka juga dari prasaposisi tidak percaya bahwa Alkitab adalah kitab tanpa kesalahan. Jadi, waktu mereka berusaha menentukan sejarah atau historis, seringkali mereka membuat rekonstruksi yang berbeda daripada apa yang ditulis dalam teks. Kalau kaum Injili, karena prasaposisi kita adalah bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, supaya apapun yang ditulis oleh penulis masing-masing itu adalah tanpa salah. Tapi dengan itu kita melihat apa sejarah yang ditulis dalam teks itu sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Memang harus ditafsirkan untuk mengerti apa yang teks katakan. Tapi seringkali tafsiran Injili fokus kepada peristiwa-peristiwa sejarah. Dan agak mengabaikan ciri-ciri sastra yang terdapat dalam teks. Kalau metode sastra kanonik, itu mulai dengan kesadaran bahwa kita miliki bukan saja satu tulisan tentang peristiwa yang terjadi, tetapi kita pegang buku-buku. Di dalam Alkitab, kitab-kitab itu ditulis dengan keahlian dan memakai kebiasaan sastra yang harus dimengerti untuk menafsirkan teks. Metode ini memperhatikan ciri-ciri puisi, narasi, hikmat, dan lain. Juga metode ini mengutamakan struktur dari teks. Metode ini disebut sinkronis karena fokusnya adalah pada bentuk akhir teks, bukan proses diakronis atau sejarah perkembangan teks. Untuk kaum Injili, metode sastra ini atau metode-metode sastra bukan atau tidak mengganti hermeneutika yang sudah lama, sudah biasa dilakukan. Ini hanya suatu aspek baru atau lain yang ditambahkan dalam proses penafsiran. Maka kalau kita memakai definisi atau singkatan untuk menjelaskan hermeneutika yang kita memakai, itu kita memakai
kita katakan bahwa hermeneutika kita adalah hermeneutika gramatis, historis, sastra, dan bisa sampai katakan kanonik. Gramatis itu menyadari bahwa kitab PLPB ditulis dengan bahasa lain, maka untuk mengertinya kita harus mengerti dengan baik kebiasaan-kebiasaan yang dipakai dalam bahasa asli dari Alkitab. Kalau kita katakan historis, dalam definisi itu adalah singkatan untuk semua hal-hal yang penting untuk mengerti teks. Karena teks ditulis dalam periode yang lama, jauh lalu berbeda daripada waktu kita. Untuk mengertinya, kita harus mengerti latar belakang historis dari kitab itu. Kalau untuk Yesaya, kita harus menyadari bagaimana keadaan dan bumi pada waktu itu, kerajaan-kerajaan yang berkuasa, dan hal yang lain. Itu juga memperhatikan hal geografis. Kalau adalah hal tempat atau lain yang diceritakan yang penting untuk mengerti makna dari teks, kita akan mendalami mengerti itu. Juga ini memperhatikan latar belakang budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa bagi mereka pada waktu kitab ini ditulis, tapi bukan lagi bagi kita. Jadi semua hal itu. Akhirnya, dalam definisi kita katakan sastra. Itu memperhatikan ciri-ciri kitab dan ciri-ciri sastra yang ditulis atau dipakai ketika menulis setiap kitab. Itu definisi tafsiran kita. Dari slide yang lalu, kita telah menyelesaikan suatu survei dari metode-metode menafsirkan nubuatan. Sekarang kita akan menentukan dan melihat prinsip-prinsip umum untuk menafsirkan kitab nubuatan. Bahan ini diambil dari buku Osborne, juga itu dari buku hermeneutika yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat pertama, kita mau menafsirkan pemberitahuan awal profetik. Itu konteks sejarah. Karena nubuatan diberikan dalam konteks tertentu, dan firman Tuhan disampaikan secara kontekstual, maka pengertian situasi dan kondisi di mana nubuatan ini disampaikan akan menolong kita menafsirkan teks tersebut. Konteks sosial dan sejarah umum untuk kitab Yesaya bisa diambil dari kitab Yesaya sendiri dan dua raja-raja dan kitab nubuatan kontemporer seperti kitab Mika. Dalam kitab Yesaya, ada teks yang memberitahukan situasi historis yang jelas. Ini sebenarnya salah satu tugas prakuliah Bapak-bapak, ibu-ibu, ialah memperhatikan teks-teks di dalam Yesaya yang ada informasi seperti ini. Di antaranya adalah Yesaya pasal 6, panggilan Yesaya, Yesaya 7 dan 8, itu ditempatkan pada waktu Raja Ahaz dan orang Yehuda harus menghadapi ancaman dari Aram sama dengan kerajaan utara dari Israel. Kalau Yesaya 20, kemudian Yesaya 36 sampai 39 itu bagian narasi yang agak mirip dengan yang kita lihat dari kitab Dua Raja-Raja. Dan kita lihat,
Kalau ada informasi tentang situasi di mana nubuatan diberikan, Anda harus memperhatikan informasi itu. Kita akan lihat, ya dari Yesaya 6 itu diawali dengan keterangan pada tahun kematian Raja Usia. Ini penting karena memberi tahu kita latar belakang mungkin untuk mengerti perasaan Yesaya yang masih muda, hanya mengetahui pemerintahan satu raja. Jadi ini ada situasi yang berubah. Jadi kalau ada latar belakang, kita mau perhatikannya. Tetapi ada banyak teks dalam Yesaya di mana konteks sejarah tidak dijelaskan. Yesaya 1 misalnya. Dan dalam kasus itu, tidak perlu menentukan peristiwa sejarah yang konkret. Saya pernah membaca beberapa buku tafsiran dari kitab Yesaya. Saya pun waktu pernah kopakannya dulu adalah coba menentukan kapan ini terjadi. Bisa beberapa waktu dalam sejarah Israel, kita bisa tentukan mungkin ini adalah latar belakang untuk nubuatan ini. Tetapi karena ini ditempatkan dalam kitab Yesaya tanpa konteks sejarah. Itu maknanya bahwa penulis tidak mau kita membaca ini terutama dari latar belakang historisnya, tapi mau ini dibaca dalam konteks struktur, konteks logis kitab Yesaya. Kita akan memikirkan struktur dari kitab Yesaya berikutnya dan memperhatikan ya mengapa ada banyak bagian dari teks yang tidak disampaikan dengan konteks historisnya. Tapi yang pertama kita lihat, kalau ada konteks historis itu perlu diperhatikan dan dimengerti dengan makna yang luas seperti telah dijelaskan. Kemudian, kita harus menentukan batas-batas teks nubuatan. Ya, seringkali dalam kitab nubuatan, salah satu oracle atau nubuatan ditulis langsung berhubungan dengan yang lain dan sulit menentukan batasnya. Tetapi, kalau kita perhatikannya dengan teliti, ya, bisa ditemukan tanda-tanda sastra dalam teks yang memberitahukan batasnya. Misalnya, Yesaya 13 ayat 1 mulai dengan berkata, inilah nubuatan Yesaya terhadap Babel. Dan kalau kita lihat, ini diteruskan sampai pasal 14 ayat 27, di mana adalah diulangi mengenai adalah nubuatan atau oracle yang baru. Memang istilah atau terjemahan untuk oracle itu dari Lembaga Alkitab Indonesia memakai ucapan ilahi. Dan kalau Yesaya 14 ayat 28 itu baru mulai mengenai ya ucapan ilahi terhadap Filistia. Ya. Tapi kalau memperhatikan ya judul teks di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, kalau untuk pasal 13 ayat 1 sampai 14 ayat 23 itu dikumpulkan di bawah subjudulnya itu ucapan ilahi terhadap Babel. Tetapi ayat 24 sampai 27 itu adalah subjudul yang berbeda. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Mengapa? Karena isi dari ucapan ilahi itu sudah mulai bercakap bukan lagi mengenai Babel, tapi mengenai Asyur. Tetapi,
Karena di dalam teksnya, ini ayat-ayat ini adalah lanjutan langsung dari ucapan ilahi terhadap Babel tanpa tanda teks yang baru untuk katakan mulai sesuatu yang baru. Jadi seharusnya kita mengerti dan membaca 24 sampai 27 dalam konteks dan makna nubuatan ilahi atau ucapan ilahi mengenai Babel. Ini penting. Kita harus cari batas-batas teks. Tanda-tanda struktur teks untuk menentukan batasnya. Bukan struktur yang kita rasa cocok. Pernah ada mahasiswa beberapa tahun yang lalu dalam program S2-nya menulis tesisnya tentang ucapan ilahi terhadap Babel. Dan memang dia terus sampai pasal 14 ayat 27. Satu hal yang menolong kita mengerti mengapa Babel dan Asyur digabungkan seperti itu dari kitab Yesaya adalah bahwa Babel agak sering dan kadang-kadang Asyur pun dipakai dengan makna simbolis. Jadi Babel hampir selalu. Karena Babel adalah negeri yang menggambarkan prestasi yang tertinggi di dalam Timur Dekat kuno. Kita lihat Babel pertama kali dari Menara Babel. Dari Kejadian 11. Di mana ada orang-orang yang membangun kota dan menara, rencananya menjalankan tugas atau kehidupan mereka di luar daripada Tuhan. Jadi sejak itu, Babel seringkali dipakai sebagai suatu simbol untuk kerajaan yang berkuasa yang melawan Tuhan. Ini bisa dilanjutkan dengan Asyur karena Asyur adalah kerajaan yang ternyata pada waktu raja atau Nabi Amos mulai melayani. Dan Asyur yang adalah yang mereka harus menghadapi, yang mengancam mereka. Tapi makna Babel ini juga kita lihat dari kitab Wahyu. Babel dipakai sebagai lambang untuk penguasa kota sivilisasi yang paling berkuasa yang dalam pertentangan dengan Tuhan. Dari kitab Wahyu, Babel dimengerti sebagai perkataan atau lambang untuk Romawi. Tapi pokok daripada ini ialah sebelum kita mulai menafsirkan teks nubuatan, kita perlu menentukan batas-batasnya supaya kita akan menafsirkannya dalam teks dengan teks yang lengkap. Langkah berikutnya dalam proses tafsiran ialah coba menentukan subgenre nubuatan. Dengan kesadaran akan ada 11 atau 12 subgenre nubuatan, itu akan lebih mudah menentukan batasnya dan ciri-cirinya. Setiap subgenre berbeda dan ada ciri masing-masing. Anda harus coba menentukan bagian-bagian yang ada. Setiap subgenre memiliki ciri-cirinya sendiri. Dan tanpa menentukan jenis nubuatan itu, Anda tidak bisa menafsirkannya secara benar. Contohnya yang saya sudah jelaskan dahulu, mengenai lagu penguburan profetik atau ratapan penguburan, Yesaya 14, 4b sampai 21. Ya, ini adalah penguburan atau lagu penguburan yang meratapi kejatuhan Raja Babel. Tujuannya
dalam konteksnya adalah untuk menegaskan walaupun orang ini yang berkuasa atas bangsa yang paling ajaib dalam konteks mereka, Yesaya, itu dengan semua kuasa dan kekuatan, akhirnya dia mati juga dan dijatuhkan. Ini menyadari bahwa tidak ada apa-apa yang lebih agung daripada Tuhan. Memang dari konteks Yesaya 13-27, nubuatan-nubuatan kepada bangsa-bangsa, salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa lain pun diangkat dan dijatuhkan, diturunkan oleh Tuhan sesuai dengan rencana dan kedaulatannya. Tujuannya dalam kitab Yesaya adalah supaya bangsa Israel menyadari ini dan bersandar kepada Tuhan untuk menolong mereka dan bukan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kembali kepada Yesaya 14, 4b-21, seringkali ini dipakai sebagai keterangan mengenai kejatuhan iblis. Mengapa? Ini dipakai ada tafsiran awal pada abad kedua Masehi. Saya lupa siapa yang membuatnya. Dan walaupun waktu itu pun ada yang menentangnya. Ini terus dikembangkan. Kalau tidak memperhatikan subgenre nubuatan, bisa merasa, wah ini bahasanya terlalu tinggi, terlalu ajaib untuk menjelaskan manusia saja. Pasti ini adalah mengenai iblis. Walaupun dalam konteksnya sama sekali tidak ada apa-apa yang mendukung tafsiran itu. Juga dari teologi sistematika, masalahnya adalah ini dari logika kita melihat pada awalnya Tuhan atau iblis seharusnya diciptakan sebagai makhluk yang baik. Karena Tuhan tidak menciptakan yang malaikat yang adalah musuh. Jadi harus sesuatu terjadi untuk mengubahkan malaikat ini yang dari awalnya diciptakan baik untuk menjadi pelawan rencana Tuhan. Kita baru melihat mengenai iblis dari Kejadian pasal 3, tapi tidak ada latar belakang. Kita melihat dari Wahyu sedikit mengenai kejatuhan iblis. Juga perkataan Yesus bahwa waktu dia mendengar laporan-laporan dari muridnya yang kembali, bahwa dia telah melihat iblis jatuh dari surga. Tapi kalau mencari teks di dalam Alkitab untuk menjelaskannya, ya tidak ada. Ini agak mendorong supaya Yesaya 14 sama dengan Yehezkiel 28 dibaca untuk menjelaskan itu. Mungkin kejatuhan iblis adalah karena dia tinggi hati. Kita tidak tahu. Dan kalau Alkitab tidak memberitahukan kita mengenai hal itu tidak penting untuk kita mengertinya. Tapi untuk mencegah tafsiran yang keliru seperti ini, kita perlu memperhatikan subgenre nubuatan yang dipakai. Tapi jangan terlalu susah kalau membaca sesuatu dan tidak bisa menentukan apa subgenrenya. Bisa coba melihat dari buku tafsiran atau lain yang membantunya, bisa memakai akalnya sendiri. Tetapi kalau masih bingung, ya maju saja. Ini adalah proses. Jadi tidak harus menguasai semuanya langsung pada awalnya. Langkah berikutnya itu adalah kita harus mempelajari nubuatan masing-masing dalam konteks seluruh nubuatan. Ini yang Osborne katakan dari bab satunya, dia menyebut ini sebagai konteks logis dari satu kitab. Penulis menyusun isi kitab
sesuai dengan tujuannya. Maka semakin kita mengerti strukturnya, hubungan antara bagian-bagiannya, kita akan lebih mengerti apa tujuan penulisnya. Dan pertanyaan yang paling penting dalam proses ini ialah apa hubungan teks ini dengan teks sebelumnya dan teks sesudahnya. Ya. Anda harus menentukan hubungan nubuatan yang Anda mendalami dalam konteks lebih besar, konteks seluruh kitab. Jadi untuk membuat itu, seperti kita lihat dari awal, kadang-kadang sulit. Karena struktur kitab Yesaya bukan seperti struktur kitab yang isinya narasi. Tetapi kalau kita memperhatikannya, dan di dalam kuliah ini akan saya berusaha menunjukkan konteks logis dari kitab ini, itu kita bisa lebih mengerti makna nubuatan itu. Mengapa disampaikan dengan detail-detail ini. Dan semua hal itu perlu diperhatikan untuk menafsirkannya secara benar. Langkah berikut dalam menafsirkan teks nubuatan adalah memperhatikan keseimbangan antara sejarah dan ramalan atau nubuat. Kita telah melihat bahwa pada umumnya isi dari kitab-kitab nubuatan bukan nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Tapi perlu diperhatikan dalam teks. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apakah teks ini adalah ramalan nubuatan, yaitu memberitahukan apa yang akan terjadi, atau ini didaktik, ini ditulis untuk mengajar? Yang kedua, kalau ini memberitahukan sesuatu yang akan terjadi, lihat apakah teks ini bersyarat atau tak bersyarat. Tidak bisa katakan bahwa teks tidak bersyarat, walaupun tidak langsung ditulis syaratnya. Misalnya, waktu Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kota itu, yang dia koparkan itu adalah 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Jadi dalam nubuatan atau kabar yang dia menyampaikan kepada mereka, tidak tertulis dia berkata, ini akan terjadi kecuali mereka melakukan sesuatu. Tapi seluruh kitab Yunus itu menegaskan bahwa apapun hukuman atau pemberitahuan tentang hukuman yang disampaikan oleh Tuhan, karena sifat Tuhan adalah panjang sabar dan mau mengampuni, kalau orang bertobat, mereka bisa mendapat kasih sayang daripada Tuhan, bisa seringkali mendapat pengampunan. Kadang-kadang itu kita lihat teksnya langsung beritahukan sesuatu pasti akan terjadi. Seperti dari kitab Yeremia, itu sudah diberitahukan dari kitab 2 Raja-Raja, sesudah kerajaan Manase. Dia raja yang paling jahat antara Raja Yehuda. Itu diberitahukan bahwa pasti Yehuda akan dibuang dari tanah itu. Tetapi itu seringkali ditunda ketika ada raja yang baik. Jadi harus lihat kalau teks ini bersyarat atau tidak bersyarat. Kalau ada syarat yang langsung ditulis dalam teks, memperhatikan ini. Kalau ini hanya adalah hukuman yang diberitahukan akan terjadi, kita harus melihat ya, apakah dari konteks kanon, konteks PL, ini harus dimengerti dalam konteks ya, sifat Allah seperti kita lihat dari kitab Yunus.
Dan yang terakhir, apakah ini sesuatu telah digenapi atau belum? Kalau belum, harus berwaspada supaya tidak menjelaskan penggenapan yang melebihi yang ada dalam teks. Seringkali ini terlalu diperhatikan menurut saya. Ialah orang yang selalu melihat kitab-kitab nabi-nabi untuk lihat nubuatan, apa yang diberitahukan. Nah, lihat apakah telah digenapi atau belum digenapi. Tapi kalau hanya mengutamakan itu, seringkali tidak memperhatikan ajaran yang terjadi. Jadi saya masih mengatakan ini adalah salah satu langkah dalam memperhatikan nubuatan, tapi jangan biarkan ini mengkacaukan atau membuat kita supaya tidak memperhatikan ajaran yang lebih penting daripada teks. Kita minggu ini akan ada latihan kelompok melihat Yesaya pasal 17 kalau Anda salah. Tapi ya ini dan itu satu pertanyaan yang berhubungan dengan teks itu. Kalau teks sudah digenapi, seperti dikatakan, juga harus berwaspada supaya tidak menjelaskan penggenapan yang melebihi yang ada dalam teks. Ini bisa isu yang kompleks. Salah satu contohnya itu kalau kita memperhatikan bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap Yesaya 53. Sekarang sejak Perjanjian Baru dan Yesus datang, semua penafsir mengaku bahwa ini adalah tentang Mesias. Ini hanya bisa digenapi oleh Yesus. Hanya dia yang bisa menjadi korban yang sempurna. Tapi di dalam abad pertama, orang Yahudi menyangka bahwa nubuatan ini sedang digenapi oleh penderitaan bangsa Yehuda. Kita lihat karena Yesaya 53, ini adalah hamba Tuhan yang menderita walaupun tidak salah. Jadi mereka sangka itu digenapi dengan mereka dan tidak menyadari bahwa ini adalah nubuatan mesianis sebelum ini digenapi dalam kematian Yesus. Kita akan melihat mungkin hari Kamis dan hari Jumat itu lebih banyak mengenai nyanyian hamba dari Yesaya bagian kedua. Ada bagian yang digenapi dalam Israel, ada juga yang digenapi dalam Mesias. Tapi yang pentingnya itu, jangan paksakan pengertian tentang penggenapan sesuatu teks kalau teksnya sendiri tidak terlalu jelas. Ini penting sekali dalam hal berhubungan dengan eskatologis, hal-hal yang belum terjadi. Kalau kita melihat kebingungan mahasiswa, atau bukan mahasiswa, mungkin mahasiswa juga bingung mendengar ceramah ini, tapi kebingungan murid-murid Yesus. Ketika dia memberitahukan dia harus mati. Mereka tidak mengertinya, walaupun sudah dijelaskan oleh Yesus. Baru sesudah terjadi, itu semakin jelas. Bahwa kita juga kalau coba memikirkan apa yang akan terjadi dalam 7 tahun tribulasi dan selanjutnya, kita harus selalu menyadari bahwa ini pengertian kita saja. Kalau ada orang lain dengan pengertian yang lain, ya jangan kita terlalu keras. Kita menafsirkannya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita juga mengerti keterbatasan kita. Langkah berikutnya itu memperhatikan bahasanya khususnya menentukan apa yang bermakna harfiah dan apa yang simbolis atau kiasan.
Kita melihat contohnya dari Yesaya 11 dalam ceramah pertama, di mana ada orang yang tidak mengerti bahwa Yesaya 11 itu adalah metafora panjang. Mereka coba memikirkan singa itu adalah singa harfiah. Jadi ini memberitahukan tentang waktu masa mendatang di mana keadaan ciptaan akan berubah supaya singa tidak makan daging lagi. Tapi tidak harus dimengerti seperti itu kalau ini dimengerti sebagai metafora panjang di mana Yesaya mau menjelaskan semua ciptaan hidup dalam hubungan yang baik tanpa bermaksud bahwa kita mengertinya bahwa ada perubahan dasar dalam cara makan dari singa. Jadi kita perhatikan kata yang di sana atau lain. Ya, apa bermakna harfiah, apa yang simbolis, atau kiasan. Ada perbedaan antara teologi dispensasi dan teologi perjanjian, itu ambil, tentang pokok ini. Pada umumnya teologi perjanjian melihat lebih banyak yang bermakna kiasan, dan teologi dispensasi melihat lebih banyak yang bermakna harfiah. Tidak ada penafsir yang selalu memakai makna harfiah atau makna kiasan. Yang penting adalah bahwa Anda ada dasar untuk mengatakan satu teks berarti harfiah dan yang lain ada kiasan. Mengenai lambang, simbol, dan lain. Waktu saya membahas nubuatan atau perkataan ilahi kepada Babel dari Yesaya 13 dan 14, ini saya katakan bahwa Babel pun bisa kadang-kadang bermakna kota Babel, kerajaan Babel di dalam kitab Yesaya, dan kadang-kadang itu dipakai dengan makna yang lebih luas. Kita akan lihat beberapa bangsa lain bisa juga dipakai seperti itu, seperti Edom. Kalau kita melihat ada nubuatan yang katakan bahwa nanti Mesir pun akan ikut melayani Tuhan. Ini ada di dalam bagian nubuatan kepada bangsa-bangsa. Kita harus mengerti bahwa ini pun ada kemungkinan itu dipakai Mesir sebagai lambang kepada bangsa-bangsa lain yang akan ikut Tuhan. Jadi kita perhatikan makna harfiah atau kiasan atau simbolis, tapi kita menyadari itu bisa isu yang agak kompleks. Tapi kalau melihat ya semua macam kiasan dalam lampiran 1 di diktat, itu akan menolong saudara-saudara mengambil keputusan berhubungan dengan langkah ini. Berikutnya, kalau kita menentukan teks ini ada nubuatan atau memberitahukan apa yang akan terjadi, kita harus memperhatikan karakter daripada itu. Ada yang saya katakan adalah nubuatan murni. Ini seperti Mika pasal 5 ayat 2 yang memberitahukan di mana Mesias akan lahir. Ini bukan tipologis, bukan hal yang lain. Tapi seringkali ya ada juga nubuatan tentang Mesias yang penggenapannya itu adalah tipologis atau analog. Kalau kita lihat dari Zakaria 11, 12 sampai 13 ini tentang 30 keping perak. Sulit untuk langsung mengerti ini sebagai nubuatan bahwa Mesias akan dijual, diserahkan untuk 30 keping perak. Ini sedikit berbeda daripada Mika 5 ayat 2. Tetapi ini ada unsur tipologis.
Dan kita melihat hal-hal berhubungan dengan Mesias. Seringkali ada yang kita katakan penggenapan tipologis. Pada umumnya Mazmur Mesias adalah Mazmur yang kita melihat penggenapan tipologis. Menentukan aspek kristologis dengan seksama. Kita telah melihat bahwa kita mau tidak mau, kita harus mengerti bahwa PL harus ditafsirkan secara kristologis. Itu yang secara Yesus menafsirkannya. Tetapi, seperti saya katakan, kita harus memperhatikan berapa jauhnya tafsiran kristologis adalah berhubungan dengan teks ini. Kalau kita lihat, kita harus berusaha untuk mengerti tujuan penulis dalam teks. Kalau fokus penulis adalah pada Mesias, maka kita bisa yakin dengan tafsiran Mesias. Tetapi kalau fokus penggenapan adalah suatu peristiwa historis, jangan kita langsung membacanya secara kristologis. Isu yang lain adalah berhubungan dengan penggenapan tunggal atau ganda. Ya, Anda harus memperhatikan bahwa satu nubuatan bisa dikembangkan dalam teks-teks berikutnya. Pada umumnya, orang Injili tahankan posisi bahwa kalau teks adalah nubuatan, memberitahukan sesuatu yang akan terjadi, ini kita lihat harus menentukan satu penggenapannya. Tidak bisa ini penggenapan ganda. Tapi itu terlalu sederhana. Kalau kita lihat ada teks yang bisa diterapkan atau digenapi secara bertahap. Osborne sudah membahas beberapa teks seperti itu. Dan misalnya, waktu di dalam kitab Daniel itu dikatakan tentang waktu bait suci memberitahukan bahwa akan datang sesuatu, yaitu kekejian yang membinasakan. Bahasa Inggris, abomination of desolation. Kalau kita lihat, ini dari konteks Daniel memberitahukan yang terjadi dari periode Yunani, waktu Antiochus Epiphanes datang dan korbankan babi atas mezbah di bait suci. Tapi juga kita lihat, ini bisa juga digenapi dalam waktu Roma yang menajiskan bait suci, atau lebih jelas itu pada akhir zaman. Jadi ini bisa dikatakan ini sebagai sesuatu tipologis. Ini yang bisa diulangi. Itu berbeda dari penggenapan ganda. Mungkin pertanyaan yang paling berhubungan dengan penggenapan ganda di dalam kitab Yesaya itu adalah mengenai Yesaya pasal 7 ayat 14. Mengenai perempuan yang akan melahirkan seorang dan akan menamainya Immanuel. Perempuan muda atau bisa juga ini anak darah. Jelas ini digenapi dalam Yesus. Itu yang Matius katakan. Tapi ada juga yang katakan bahwa ini pun adalah penggenapan pada waktu Yesaya masih hidup. Ada perbedaan pendapat, kalau kita ada waktu, kita akan membahas di dalam kelas. Tapi hal ini sudah saya membahas dalam salah satu artikel yang saya tulis untuk jurnal Pistis. Bisa juga itu melihat keterangan di sana. Tapi kita memikirkan penggenapan, tapi harus mengerti semua aspek berhubungan dengan cara penggenapan. Yang berikut, ini suatu hal yang saya ulang kali katakan.
Kita harus selalu berwaspada supaya sistem teologi kita tidak menentukan tafsiran teks. Kita semua datang kepada proses tafsiran dengan latar belakang teologis. Kita harus ada teologi sistematis yang menolong kita mengerti gambaran besar dari seluruh teologi dan ajaran di dalam Alkitab. Jadi ini sesuatu yang baik. Tetapi seharusnya kita membiarkan teks yang kita sedang mempelajari mempengaruhi dan menyempurnakan sistem teologi kita. Baik, saya katakan ini sekali lagi. Kita harus membiarkan teks dan makna teks yang kita mendapat dalam proses tafsiran dan eksegesis. Kalau tidak sesuai dengan semua aspek dari teologi sistematika kita, kita memberi prioritas kepada teks dan tafsiran teks dalam konteksnya. Dan nanti itu bisa menolong kita menyempurnakan sistem teologi kita. Inilah penting sekali ketika kita menafsirkan nubuatan, karena kecenderungan mahasiswa adalah membaca teks dari pandangan teologi dispensasi saja. Jadi sudah diberitahukan maknanya dari kitab atau studi eskatologis, jadi kita tahu. Ini bukan berhubungan dengan kitab Yesaya, tapi saya lihat seringkali ini adalah yang rasa bahwa keterangan mengenai bait suci yang akan dibangun dari dalam Yehezkiel 40 dan terus sampai 48. Ada yang katakan, ya ini adalah bait suci yang akan dibangun dalam tribulasi, periode tribulasi. Tapi kita lihat ada masalah-masalah dengan pendapat itu. Itu bukan berarti bahwa kita menolak pengertian dari teologi dispensasi atau eskatologis kita, tapi kita harus menyadari bahwa teologi kita belum sempurna. Dan kita terus mendalami dan berusaha menafsirkan firman Tuhan dalam konteksnya dan secara baik, dan akhirnya itu akan menolong kita mendapat gambaran dan teologi yang lebih sempurna. Langkah terakhir dalam proses penafsiran nubuatan itu penerapan. Kita harus mencari situasi-situasi analog dalam gereja modern sebagai penerapan. Banyak orang menyangka bahwa kitab nabi-nabi tidak relevan pada masa kini, kecuali isinya adalah mesianis atau eskatologis. Tetapi pandangan ini keliru. Kitab nabi-nabi perlu dihopakan pada masa kini dan sangat relevan. Adalah salah satu gembala dari gereja sponsor kami, mungkin yang terbesar, namanya Don Dennis. Dia pernah mengadakan satu series kopakan kitab Yesaya. Jelas dia tidak kopakan setiap teks. Kalau akan kopakan setiap teks secara dalam, ini akan bertahun-tahun. Tapi dia kopakan ini, dan dia selalu menentukan penerapan yang cocok dan relevan dari kitab Yesaya. Ada juga satu buku, memang itu buku tafsiran dalam bahasa Inggris, ini dari satu series Preaching the Word mengenai Yesaya. Ini adalah satu series yang dibuat khusus untuk membantu orang hopakan kitab-kitab nubuatan. Dan ini adalah satu untuk kitab Yesaya. Isinya itu adalah tertulis seperti setiap bab adalah satu khotbah dengan pendahuluan,
pokok utamanya eksposisi dari isi kitab, bagian dari kitab Yesaya, sama dengan penerapan. Kadang-kadang itu langsung dengan ilustrasi. Karena fokusnya itu adalah pada Amerika Serikat, ya ada yang kurang cocok dari ilustrasi dan lain dalam situasi Indonesia. Tapi ini satu contoh untuk menolong kita kopakan, ajarkan, menerapkan isi dari kitab Yesaya. Ya, kalau kita memakai 1 minggu dalam kuliah padat mendalami kitab Yesaya, dan kita tidak mengakhiri story itu dengan kemampuan untuk menerapkan kitab Yesaya ke dalam kehidupan kita dan untuk mengajar kopakannya di dalam gereja kita, kita mengabaikan suatu hal yang sangat penting dan kesempatan yang penting. Di dalam kuliah ini, kita tidak sempat melihat semua bagian. Tapi dalam setiap nats atau teks yang kita mendalami secara teliti, kita akan selalu ada langkah mengenai penerapan. Waktu ada latihan kelompok, di mana saudara-saudara akan dibagi ke dalam kelompok dan harus melakukan proses penafsiran ini pada teks tertentu, langkah terakhir akan selalu apa penerapan. Bagaimana diterapkan ke dalam situasi kita. Dengan ini kita sudah selesaikan latar belakang dari kitab Yesaya. Kalau ceramah berikutnya akan berhubungan langsung dengan tema-tema dari kitab, penulis dari kitab, latar belakang sejarah, dan lain. Satu hal yang menarik adalah memperhatikan sejarah penafsiran dari kitab Yesaya. Karena kita lihat, kita tidak berfungsi dalam diri sendiri, tapi kita berfungsi sebagai penafsir dari konteks besar gereja. Jadi, ada satu artikel, ini lampiran 3 di dalam diktat, dari meringkaskan isi dari Mark Biddle, Teaching Isaiah Today. Jadi ini dia menjelaskan bagaimana perkembangan dalam kaum Injili, dalam kaum bukan Injili, dalam penafsiran kitab Yesaya. Kita tidak akan memakai waktu di dalam kelas untuk melihat itu, tapi bisa bacanya di dalam diktat.